Terima kasih teman-teman telah kembali di channel Mendongeng 31. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Tidak perlu berlama-lama, mari kita lanjutkan episode ke-20 ini. Begini ceritanya, masih di dalam hutan pegunungan monster, Feng Hao akhirnya mampu mengalahkan monster api dengan level 6 di satu level di atas Feng Hao. Dengan teknik barunya yaitu jurus jari harimau 5 roh. Jurus ini mampu mengalahkan musuh yang memiliki kemampuan bergerak dengan cepat setelah banyak menguras tenaga. Feng Hao pun tidak menyia-nyiakan apa yang telah ia dapatkan dari buruannya. Segera tanpa berpikir panjang lagi ia pun segera membakar dan membuat hewan buruannya menjadi santapan yang lezat dan nikmat untuk malam itu. Beberapa bagian dari tubuh monster api itu pun kini telah berpindah ke dalam perut Feng Hao. Dan hanya tulang belulang dari sang monster api itu yang tersisa. Dengan lahapnya memakan hasil buruannya seraya berbincang dengan sang guru, Feng Hao pun berkata, "Enak sekali, daging hasil buruan tanganku sendiri ini. Tidak pernah aku menyangkanya bahwa daging monster api ini sangat hebat sekali. Setelah aku mengkonsumsi daging monster ini, aku merasakan tubuhku kini dipenuhi oleh tenaga yang sedari tadi terkuras akibat pertarungan yang banyak menguras energi bela diriku." Dengan terus melahap daging monster api itu yang masih terdapat 2 potong besar bagian dari tubuh sang monster di tangannya. Guru Fen pun hanya menyaksikan muridnya memakan dengan lahap daging buruannya dengan seksama dan mengingatkan kepada Feng Hao, "Itu semua diakibatkan karena tubuhmu itu sudah memiliki kamus ramuan dewa yang telah terserap di dalam tubuhmu, sedangkan untuk orang yang tidak memiliki kamus ramuan dewa itu tidak akan bisa mendapatkan tenaga dengan cepat dan mudah. Seperti yang kau rasakan saat ini," ujarnya untuk murid satu-satunya itu. Feng Hao pun sangat senang mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang guru. Masih dengan daging monster level 6 di genggamannya serta mulutnya yang masih penuh dengan potongan daging, Feng Hao pun berujar, "Sepertinya ini aku akan dengan mudah melewati ini semua. Karena dengan adanya kamus ramuan spiritual itu, kecepatan penyerapan yang sekarang aku miliki, aku hanya membutuhkan beberapa ekor monster lagi untuk aku konsumsi serta menyerap esensinya dan aku akan menembus prajurit tingkat 6 dengan mudah. Dan seterusnya akan aku lakukan begitu terus-menerus untuk meningkatkan levelku." Mulut Feng Hao pun masih dipenuhi oleh potongan-potongan daging monster seraya dengan kembalinya kekuatannya seperti sedia kala. Namun dengan perkataan Feng Hao yang mulai berandai-andai serta mencari jalan pintas untuk menjadi kuat, sang guru pun mengingatkannya sesuatu. "Hai Feng Hao, ingatlah serangan terakhir kamu tadi itu? Dengan teknik serangan bodohmu seperti itu, selanjutnya yang akan mati bukannya si monster tetapi yang akan menjadi korban keganasan hutan ini adalah kamu. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum kau mengambil tindakan, jika kau tidak mau jadi mangsa para monster hutan ini," ujarnya memperingati muridnya yang sangat sembrono dalam bertindak. Dengan arahan sang guru, Feng Hao pun menerima apa yang gurunya katakan, dengan berkata kepada gurunya, "Aku akan mengingat. Ingat pesanmu itu. Lain kali saat aku bertemu musuh-musuhku, aku pasti akan menggunakan otakku ini untuk berstrategi mengalahkannya. Dengan menggunakan otak ini aku pasti akan menang dengan mudah," ujar Feng Hao yang masih saja menikmati daging monster api tersebut. Satu persatu bagian tubuh sang monster telah berubah menjadi tulang. Dan seketika itu juga guru Feng merasakan sesuatu yang sangat aneh. Dengan kemampuannya ia pun dapat mencari dari mana asalnya. Guru Fen pun segera memerintahkan sang murid satu-satunya itu, "Feng Hao, cepat ke sini kau dan lekaslah berdiri. Sepertinya aku menemukan barang bagus serta langka sepertinya. Ayo segera ikuti aku," ujar guru Feng mengikuti instingnya yang kuat menuju ke arah di mana ia merasakannya. Sementara itu Feng Hao hanya memandang sang guru dengan kebingungannya. Ia pun tanpa berpikir panjang langsung mengikuti sang guru yang melesat dengan cepat. Feng Hao pun mengikutinya dari belakang dengan tetap membawa 2 potong daging monster itu di pelukannya sebagai bekalnya dalam perjalanan. Keduanya pun melesat di antara rimbunnya pepohonan hutan pegunungan monster tersebut. Guru Fen pun bertanya kepada sang murid, "Hai Feng Hao, apa kau merasakan sesuatu yang mendekat?" ujar guru Fen bertanya pada muridnya. Feng Hao pun yang sedari tadi hanya mengikuti sang guru dari belakang pun menjawab, "Apa guru? Apakah ada monster lagi? Aku tidak merasakan apapun guru." Feng Hao pun menjawab pertanyaan sang guru dengan jujur dan tanpa ada lagi daging di dalam pelukannya. "Apa? Kau tidak merasakan apapun? Jaraknya sudah tidak jauh lagi, seharusnya kamu dapat dengan mudah merasakan apa yang aku rasakan. Sekarang tutuplah matamu dan berkonsentrasilah serta rasakan apa yang ada di sekitarmu," ujar sang guru. Feng Hao pun menuruti apa yang gurunya katakan. Ia pun segera memusatkan pikirannya serta berkonsentrasi dan merasakan apa yang ada di sekitarnya. Apakah akan ada monster atau ada kekuatan yang lain? Feng Hao pun dapat dengan mudah merasakan apa yang tadi gurunya rasakan. Feng Hao pun menjawab pertanyaan sang guru ini. "Apakah ini ramuan spiritual tingkat tinggi guru? Apakah ini sama seperti apa yang kau rasakan tadi?" tanya Feng Hao untuk memastikan apa yang ia rasakan itu sama dengan gurunya. Dengan masih terus terbang, guru Fen menuju ke tempat yang dimana ia merasakan adanya kekuatan ramuan spiritual tinggi
tingkat tinggi seraya menjawab pertanyaan dari Feng Hao. Tepat sekali, kamu akan segera menemukan harta yang berharga itu di tempatnya yang sudah semakin dekat dengan kita ini. Tanpa aba-aba Guru Fen pun berseru, berhenti di sini sekarang. Dengan sigap Feng Hao pun berhenti secara mendadak tidak jauh dari sang guru dan ia pun langsung bertanya kepada sang guru, apakah ini tidak salah tempat guru? Ramuan spiritual yang kita cari itu bukan di depan kita ini kan? Tanya Feng Hao yang tercengang dengan apa yang ia saksikan di depan matanya yang terlihat. Benar sekali, di situ. Ramuan spiritual itu apa yang ada di depan kita. Sudah dapat terlihat dengan jelas terdapatnya 3 monster api penjaga itu melindunginya. Sudah pasti itu tidak akan salah lagi, dan itu adalah tempat harta yang paling berharga untuk ramuan spiritual berkembang, ujar Guru Fen dengan memberitahunya. Feng Hao pun dengan seksama menyaksikan ketiga monster api itu sedang berjaga-jaga dengan ketat yang seolah-olah tidak akan membiarkan siapapun memasuki wilayah gua tersebut. Ia pun segera memutar otaknya untuk segera meninggalkan tempat itu. Dengan seraya ia pun berkata, "Guru, sebenarnya kekuatanku belum kembali seperti sedia kala yang tadi. Itu sebenarnya aku hanya berbohong setelah berlari tadi mengikuti guru yang begitu cepat. Sekarang untuk berdiri saja aku tidak dapat lurus. Itu sangat melelahkan guru. Aku butuh waktu untuk memulihkan kekuatanku terlebih dahulu. Kita kesananya lain kali saja ya guru." Dengan perlahan-lahan menjauhi gurunya, namun Guru Fen pun tidak akan kalah akal dengan muridnya. Ia pun menegaskan, "Feng Hao, monster api itu adalah monster terendah di dalam hutan pegunungan ini, dan kau sudah mengalahkan 1 ekor tadi. Aku dapat merasakan dari aromanya ramuan spiritual ini sepertinya sudah akan mendekati waktunya matang. Jadi jika kita melewatkannya, maka kita harus menunggunya lagi selama ratusan tahun lagi," ujar Guru Fen menyemangati Feng Hao yang ingin melarikan diri dari setiap masalah yang dihadapinya. Dengan hadiah yang menggiurkan yaitu ramuan spiritual tingkat tinggi, Feng Hao pun tidak dapat mengelak lagi dari gurunya. Dengan menyiapkan dirinya untuk menghadapi penjaga goa dari ramuan spiritual, seraya ia pun menyemangati dirinya sendiri untuk dapat mengalahkan musuh yang ada di hadapannya. Baiklah bila itu keinginan guru, jika aku harus mati ya matilah. Sekarang mana ada keuntungan yang tidak didapatkan tanpa resiko. Dengan percaya dirinya dan tanpa berpikir panjang lagi, Feng Hao pun segera maju begitu saja. Namun sebelum Feng Hao menyerang ketiga monster api itu, Guru Fen pun menyuruhnya untuk berhenti seraya berkata, "Apa kau sudah gila Feng Hao? Baru saja kukatakan gunakan otakmu, kamu harus belajar menyiasatinya. Mereka itu monster-monster yang setia dan tidak bodoh. Tidak akan dengan mudah mereka meninggalkan gua tersebut tanpa penjagaan. Sekarang mulailah berpikir mengatur rencana untuk menjauhkan mereka dari gua tersebut. Kamu memiliki waktu yang cukup untuk berpikir dan membuat rencana untuk mengalihkan perhatian para monster-monster api itu, serta kau harus kalahkan mereka." Feng Hao pun mengerti dengan apa yang gurunya perintahkan. Ia pun segera meninggalkan sang guru seorang diri untuk bersiap-siap merencanakan dan membuat sesuatu untuk menyerang sang monster api penjaga gua tersebut. Malam pun semakin larut. Dengan hanya mengandalkan cahaya bulan, Feng Hao pun muncul dari rimbunnya pepohonan hutan pegunungan monster yang sangat pekat. Tampaklah persiapan yang telah Feng Hao buat untuk menyerang sang monster. Ada beberapa item yang Feng Hao ciptakan untuk perlindungan dirinya dari serangan para monster api tersebut. Tampak di tangannya sebuah tameng yang terbuat dari potongan-potongan pohon yang diikat menjadi satu kesatuan, menjaga agar potongan pohon itu tepat menyatu dengan dirinya. Dengan ikatan di pergelangan tangannya yang siap menghalau serangan dari ketiga monster penjaga itu, dan sebuah tombah yang ia ciptakan secara manual dengan tongkat panjang sebagai pegangannya dan beberapa potongan tulang yang patah yang ia siapkan sebagai ujung tombaknya yang tajam dan kuat, yang siap menghujam ke tubuh para monster tersebut. Memandang muridnya yang baru saja keluar dari dalam hutan dengan persiapan seadanya, seraya ia pun mengomentari persiapan dari Feng Hao itu. "Lihatlah dirimu itu, jadi hanya itu yang kau persiapkan setelah kau pergi selama ini?" ujar Guru Fen mempertanyakan kesiapan Feng Hao untuk menghadapi 3 monster penjaga itu. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Feng Hao pun menjawab keraguan sang guru, "Kamu seharusnya tenang saja guru. Kau tunggu dengan tenang di sini, selanjutnya biarkan aku yang akan melihatkan keterampilanku," ujar Feng Hao dengan menatap kepada ketiga monster api tersebut yang akan ia lawan dengan peralatan yang ia ciptakan di hutan. Akankah Feng Hao dapat mengalahkan ketiga monster api tersebut? Ataukah Feng Hao akan menciptakan jurus yang baru lagi? Kita tunggu ya teman-teman perjuangan Feng Hao untuk menjadi lebih kuat. Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.